Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bu Hani, dalam mata pelajaran Sosiologi. Gimana nih kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Sehat ya? Gimana? Masih semangat? Semangat dong ya? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kira-kira ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Betul, bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial ini merupakan materi yang ada pada KD 3.1 dan KD 3.4. 3.1 ini memahami berbagai jenis dan faktor-faktor perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian untuk KD 4.1 maksud saya, ini menalar berdasarkan pemahaman dari pengamatan dan diskusi tentang perubahan sosial dan akibat yang ditimbulkan. Nah, menurut kalian, kita perlu nggak sih belajar tentang perubahan sosial ini? Jawabannya perlu. Kenapa? Karena penting hal ini sejalan dengan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuannya apa? Yang pertama ini ada peserta didik diharapkan mampu memahami bentuk-bentuk perubahan sosial. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi bentuk perubahan sosial yang terjadi. Kemudian yang ketiga, ini ada menganalisis perubahan yang ada di sekitar tempat tinggal. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, kemudian KD-nya, sekarang kita mulai masuk pada materi. Materinya apa? Materinya bentuk-bentuk perubahan sosial. Kira-kira kalian tahu nggak nih bentuk-bentuk perubahan sosial yang ada? Ya, betul sekali. Bentuk-bentuk perubahan sosial yang ada ini dikategorikan menjadi 5 anak-anak. Yang pertama ini berdasarkan waktu, kemudian berdasarkan ukuran, kemudian berdasarkan prosesnya, kemudian berdasarkan sifat, kemudian berdasarkan perkembangannya. Berdasarkan waktu, kita berbicara tentang waktu itu kaitannya dengan lambat dan cepat. Kira-kira apa ya? Nah, di sini ada istilah evolusi dan revolusi. Perubahan yang evolusi ini merupakan perubahan yang sifatnya lambat, sedangkan yang revolusi ini merupakan perubahan sosial yang cepat. Kira-kira apa sih contohnya? Mari kita lihat. Untuk perubahan sosial yang evolusi ini atau perubahan yang sifatnya lambat, contohnya misalnya saat ini mungkin kita tidak merasakan yang namanya barter atau sistem transaksi dengan cara barter. Namun pada saat masyarakat masih tradisional, sistem barter ini masih dilakukan. Namun setelah adanya perubahan, itu sistem transaksi digantikan dengan uang. Kemudian saat ini kita mengenal adanya pembayaran online. Pembayaran online di sini itu merupakan salah satu bentuk perubahan sosial yang lambat. Kenapa? Karena di sini dari barter, kemudian ke uang, kemudian saat ini ada pembayaran online, itu merupakan bentuk perubahan sosial yang ada tahapan-tahapan di sini yang perlu dilalui. Kemudian yang untuk perubahan sosial yang revolusi atau perubahan sosial yang sifatnya cepat, itu contohnya dalam revolusi industri. Misalnya saja di Inggris atau di Indonesia. Dalam revolusi industri ini, sebelum kita mengenal adanya menggunakan mesin, itu sudah lebih dulu menggunakan tenaga manusia. Tapi setelah adanya perubahan, ini berubah menjadi lebih memanfaatkan tenaga mesin. Dan disinilah terjadi perubahan yang cepat. Kemudian selanjutnya ada, masih berbicara tentang revolusi maksud saya, itu masih berkaitan dengan adanya gerakan sosial. Gerakan sosial itu yang seperti apa? Gerakan sosial ini merupakan gerakan di mana masyarakat ini masih mengalami suatu kegelisahan atau kekecewaan terhadap keadaan yang mereka rasakan, sehingga mereka ingin melakukan perubahan. Untuk mencapai sebuah perubahan itu perlu memiliki syarat-syarat. Syarat-syaratnya apa? Ini ada 5 anak-anak. Yang pertama, itu harus memiliki tujuan. Misalnya saja kita perumpamakan dalam gerakan revolusi kemerdekaan Indonesia. Tujuannya apa di sini? Tujuannya itu ingin merdeka. Kemudian yang kedua, memiliki pemimpin. Sebuah tujuan tanpa seorang pemimpin itu sama halnya dengan
kapal tanpa nahkoda. Artinya, di sini juga perlu seorang pemimpin. Pemimpin pada saat itu yang kita kenal dengan Pak Soekarno dan Pak Hatta. Kemudian yang ketiga itu ada keinginan. Keinginan di sini merupakan sebuah upaya untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Sehingga ketika sudah ada tujuan tapi tanpa keinginan itu tidak akan terjadi. Tujuannya tidak akan tercapai. Nah, di sini keinginan masyarakat pada saat itu yaitu untuk mengusir penjajah agar mereka bisa merdeka. Kemudian yang keempat itu ada momentum. Momentum itu apa? Momentum itu merupakan diistilahkan dengan sebuah kondisi yang tepat pada saat waktu yang tepat dan sesuai. Di sini momentumnya apa? Momentumnya kekalahan Jepang terhadap sekutu. Kemudian yang kelima ini ada pemimpin dapat menampung aspirasi. Artinya pemimpin ini harus mampu nih menampung aspirasi dari masyarakatnya. Di situ dalam gerakan kemerdekaan Republik Indonesia itu ada istilah golongan tua dan golongan muda. Lah, golongan tua ini harus mampu menampung aspirasi dari golongan muda. Meskipun pada saat itu terjadi pertentangan, tapi pada saat akhirnya ataupun pada akhirnya mereka mampu mencapai sebuah kesepakatan. Nah, kira-kira di sini Ibu punya cara atau trik jitu agar kalian mampu lebih cepat menghafal syarat-syarat terjadinya gerakan sosial. Kira-kira apa? Caranya kalian bisa memakai kata kunci dari syarat-syarat tersebut. Yang pertama ada tujuan, kemudian yang kedua ada pemimpin, yang ketiga ada keinginan, yang keempat ada momentum, dan yang kelima ada aspirasi. Yang kita bisa singkat dengan kata tujuan, pemimpin, ingin, momentum, aspirasi. Seperti itu anak-anak. Nah, sampai di sini paham bukan? Nah, kita lanjut lagi nih dalam perubahan sosial berdasarkan ukuran. Yang pertama ada yang besar dan yang kedua ada yang kecil. Untuk perubahan yang besar ini merupakan perubahan yang memberikan dampak terhadap seluruh masyarakat. Yang mana di dalam perubahan ini masih diikuti perubahan-perubahan selanjutnya. Misalnya saja itu urbanisasi. Nah, urbanisasi ini merupakan sebuah kegiatan ataupun sebuah kondisi di mana masyarakat desa ini berpindah ke kota. Namun, ternyata di balik urbanisasi ini dapat menimbulkan perubahan-perubahan selanjutnya. Perubahan-perubahan misalnya saja kemacetan. Nah, kemacetan ini bisa saja terjadi pada siang hari ataupun malam hari. Kemudian ada lagi kemiskinan. Kemiskinan ini dapat terjadi ketika masyarakat yang melakukan urbanisasi ini tidak mampu memperoleh kesejahteraan secara ekonomi. Nah, dari kemiskinan ini juga itu dapat menciptakan sebuah kesenjangan sosial. Nah, begitulah untuk perubahan yang besarnya. Sekarang kita beralih ke perubahan yang kecil. Perubahan kecil itu apa? Perubahan kecil itu merupakan perubahan yang hanya berpengaruh terhadap sebagian masyarakat. Artinya tidak seluruh masyarakat ini terpengaruh oleh perubahan tersebut. Contohnya apa? Contohnya adalah tren fashion. Kenapa tren fashion? Ada apa dengan tren fashion? Karena masyarakat ini tidak semua masyarakat mengikuti fashion tersebut. Hanya sebagian masyarakat saja. Kemudian misalnya lagi adalah gaya rambut. Itu juga hanya diikuti oleh sebagian masyarakat. Oke, sampai di sini paham ya? Kemudian kita lanjut lagi pada perubahan berdasarkan proses. Di sini ada perubahan yang dikehendaki. Artinya perubahan ini itu diinginkan oleh masyarakat. Kemudian memberikan dampak yang positif juga. Contohnya apa? Contohnya yaitu, nah ini, ada kebijakan pemberian bantuan terhadap anak-anak di Indonesia yang diberikan dari usia SD sampai dengan kuliah. Nah, kebijakan ini ternyata memberikan pengaruh yang positif terhadap masyarakat, di mana terjadinya sebuah pemerataan pendidikan. Kemudian yang kedua, perubahan yang tidak dikehendaki. Kenapa perubahan tidak dikehendaki? Bukannya perubahan selalu dikehendaki, tidak semuanya ternyata. Ada beberapa perubahan yang nyatanya tidak diinginkan oleh masyarakat. Misalnya saja pada saat ini, adanya fenomena pandemi. Fenomena pandemi ini merupakan salah satu fenomena yang tidak kita kehendaki. Karena apa? Karena ada beberapa dampak yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah PHK atau pemutusan hubungan kerja. Lah, adanya PHK ini dapat menciptakan sebuah pengangguran. Pengangguran merupakan sebuah kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat, anak-anak. Seperti itu.
Kemudian ada lagi perubahan yang selanjutnya. Perubahan berdasarkan sifat. Ini ada dua. Yang pertama struktural, yang kedua ada proses. Untuk yang struktural sendiri merupakan perubahan yang kaitannya dengan struktural tentunya, yang mana dapat menciptakan pembaharuan di masyarakat yang bersifat menyeluruh, bukan berarti besar, tetapi memang menyeluruh di sini. Contohnya apa? Contohnya adalah dalam sistem pemerintahan. Nih, ada di mana pada saat itu pemerintahannya pada awalnya kerajaan, kemudian berubah nih menjadi sistem presidensial, sehingga di situ adalah terjadilah sebuah perubahan baik dari sistemnya maupun dari kondisi struktural masyarakatnya. Begitu untuk perubahan yang struktural. Sekarang perubahan proses itu yang seperti apa? Perubahan proses ini merupakan perubahan yang sifatnya hanya melengkapi atau menyempurnakan. Salah satu contohnya adalah kurikulum. Di sini sebelum kita kenal adanya kurikulum 2013, itu sudah ada kurikulum atau KTSP. Setelah adanya KTSP itu mengalami perubahan. Perubahannya menjadi apa? Menjadi kurikulum 2013. Kemudian berubah lagi nih menjadi kurikulum 2013 revisi lah. Di sini perubahannya itu hanya sifatnya hanya melengkapi atau menyempurnakan saja. Kemudian selanjutnya perubahan berdasarkan arah perkembangannya. Perubahan berdasarkan arah perkembangannya ini ada dua. Yang pertama progres, yang kedua ada regres. Perubahan yang progres ini merupakan perubahan yang memberikan sebuah kemajuan terhadap masyarakat. Artinya adanya perubahan ini dapat memberikan kemajuan bagi masyarakatnya. Sedangkan untuk perubahan yang regres itu memberikan kemunduran terhadap masyarakatnya. Kira-kira contoh dari beberapa perubahan ini apa? Yang pertama untuk perubahan yang progres atau yang dapat memberikan kemajuan terhadap masyarakat itu kayak misalkan pembangunan listrik di desa. Kenapa? Karena adanya pembangunan listrik di desa ini dapat memberikan kemajuan bagi masyarakat dan daerahnya tersebut. Kemudian yang regres, artinya perubahan ini dapat memberikan kemunduran. Kok bisa perubahan memberikan kemunduran? Bukannya perubahan memberikan kemajuan, ternyata tidak semua perubahan ini dapat memberikan kemajuan, teman-teman. Karena misalnya saja nih sosial media. Meskipun sosial media di sini merupakan sebuah kemajuan, tetapi ternyata di balik itu semua ada dampak-dampak yang buruk di situ ketika sosial media ini disalahgunakan. Salah satunya ketika penyebaran berita hoax misal, kemudian kemudian penipuan online, pencabulan online ataupun prostitusi. Nah, di situ. Begitulah bentuk-bentuk perubahan yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Gimana? Mudah bukan belajar bersama Ibu? Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.